Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya bersama saya di channel Cerita Kita Official. Baik kawan-kawan, jadi di meja saya sekarang sudah ada dua handphone ya. Ini untuk handphonenya, yang satu mereknya Oppo dan yang satu lagi dia Infinix ya. Nah, jadi kedua handphone ini saya dapatkan dalam kondisi mati ya. Nah, jadi setelah beberapa pengecekan, alhamdulillah ya, untuk kedua handphone ini ternyata masih hidup ya. Dan mudah-mudahan ini untuk yang kerusakannya nanti LCD-nya bisa digunakan. Nah, namun masalahnya kedua handphone ini belum bisa dipergunakan ya, walaupun sudah menyala. Untuk handphone Oppo ini dia ada polanya ya. Jadi saya belum bisa membuka pola ini. Namun nanti saya akan coba untuk menghapus atau membobol pola ini ya. Dan untuk yang Infinix ini Infinix Smart 4 ya. Untuk kendalanya seperti ini ya, dia mentok di akun Google ya. Jadi untuk ini mesti kita bypass dulu ya agar bisa dipergunakan. Ini awalnya mati ya, mati sendiri. Ini tadinya habis baterai ya, mungkin karena untuk papan casnya yang bermasalah ya, jadi dia tidak bisa dicas. Dan untuk KP ini saya sudah ada beberapa part yang saya ganti ya sampai bisa menyala seperti ini. Nah, setelah menyala, handphone ini tadinya ada pola ya, sama dengan yang Oppo. Dan saya coba hard reset, ternyata dia terkunci akun Google ya. Jadi mesti kita bypass terlebih dahulu untuk akun Google-nya. Nah, jadi yang dimaksud terkunci akun Google itu, ini saya coba contohkan ya. Kita pilih mulai, kita lewati dulu. Ini kita coba sambungkan ya ke WiFi-nya. Kita tunggu untuk handphonenya memeriksa update dulu. Nah, setelah sampai di sini kita coba jangan salin. Nah, di sini karena saya tidak tahu ya untuk polanya. Kemudian kita akan coba gunakan akun Google. Nah, di sini handphone ini meminta akun Google ya yang sudah terdaftar di handphone ini. Dan untuk kendalanya saya pun tidak tahu ya untuk emailnya. Nah, jadi salah satu triknya yaitu kita akan coba bypass terlebih dahulu untuk akun Google-nya ya, supaya kita tidak perlu memasukkan akun Google-nya. Nah, lalu bagaimanakah caranya untuk membypass akun Google ini? Silahkan simak videonya sampai selesai ya. Nah, baik, pada tampilan seperti ini kita coba kembalikan dulu sampai ke tampilan awal ya, seperti ini. Kemudian kita ganti ya untuk bahasanya
ke bahasa yang kita tidak gunakan huruf ya, misalnya bebas ya. Nah, saya akan coba menggunakan huruf yang ini saja. Ini India atau apa saya juga tidak tahu. Yang penting kita ikuti saja ya untuk langkah-langkahnya. Ini bahasanya sudah berubah. Kemudian kita setup lagi. Ini kita pencet ini. Kita setup lagi seperti awal ya. Jangan salin. Nah, kita tekan yang ini. Nah, lalu kita klik di sini. Kita tahan logo dunia yang ini. Kemudian kita pilih yang hijau yang ini. Kemudian kita pilih yang warna biru. Nah, di tampilan seperti ini kita pilih bahasa yang ada tulisan yang ini ya, tanda panahnya. Ini sebenarnya ada banyak ya. Intinya kita pilih yang ada tanda panahnya. Ini hanya sekedar trik saja ya. Jadi saya akan coba pilih yang paling atas saja ya. Ini. Lalu ada titik 3 di bagian pojok kanan atas, kita klik. Kita pilih yang bawah ini. Kemudian kita pilih yang ini ya. Nah, setelah masuk yang halaman seperti ini, kita klik yang ini. Kita pilih Gmail yang ini. Kemudian kita pilih yang ini. Kita klik lagi yang warna ini. Kemudian kita pilih yang ada gambar amplopnya. Dan di sini kita ganti dulu ya untuk keyboardnya. Kita ketuk dan tahan logo dunia ini. Kita pilih yang QWERTY agar bahasanya kembali ke bahasa Indonesia ya. Karena kita akan memasukkan kodenya ya, kode rahasia. Nah, kemudian kita di sini akan memasukkan kata kunci g@g.g. Nah, ini untuk kodenya ya, g@g.g. Kemudian kita tekan yang ini. Kita pilih yang exchange. Nah, baik, sampai di sini kita bisa klik yang ini. Lalu kita pilih yang set lock. Kemudian kita di sini masuk di halaman kunci layar ya kalau nggak salah. Nah, di sini kita akan membuat kunci layar yang baru ya. Karena yang lama itu menggunakan pola. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan pin saja ya. Yang kita pilih yang pin. Kita pilih yang ini. Kita tekan 1, 2, 3, 4 ya. Kita coba untuk pin barunya, tekan yang ini. Kita masukkan ulang untuk pin yang barunya. Kemudian kita ini.
Nah, baik, di ini kita tunggu dulu ya sampai berhasil. Kita coba dulu ya untuk memastikannya apakah sudah berhasil dibikin kunci layar yang barunya. Nah, baik, ternyata untuk kunci layarnya sudah dibuat ya. Kita coba masukkan dulu untuk kunci layar barunya. Lalu kita kembali lagi ke tampilan awal ya. Kita kembali terus sampai tahap awal yang tadi ya. Nah, di sini kita ganti lagi untuk bahasanya ke bahasa Indonesia ya. Nah, oke, kita ini sudah bahasa Indonesia. Kita coba setup kembali. Apakah untuk bypass FRP-nya sudah berhasil ya? Kita tunggu dulu untuk proses memeriksa update-nya. Ini kita klik jangan salin. Kita tunggu lagi. Nah, di sini kita masukkan untuk pinnya dulu ya, atau kita langsung saja kita coba gunakan akun Google saya. Kita coba dulu apakah ada perubahan. Nah, di sini ternyata perubahannya masih sama ya seperti yang tadi awal. Kita kembali lagi. Ini kita klik jangan salin. Kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan untuk pin yang tadi sudah kita buat ya. Untuk pinnya 1, 2, 3, 4. Memeriksa info lagi. Nah, untuk sekarang tampilan di sini sudah berbeda ya. Tadi tidak ada buat akunnya, yang ini sekarang sudah ada ya. Jadi kita coba lewati. Kita lanjutkan untuk setupnya. Ini lewati saja. Apakah bisa masuk ke halaman menu ya? Ini lewati saja. Ini lewati. Lainnya, setuju. Ini kita pilih Indonesia. Berikutnya, saya telah membaca. Berikutnya. Ini lakukan nanti saja, tetap lewati. Berikutnya, kita tunggu dulu apakah bisa sampai ke menu ya untuk handphone Infinix Smart 4 ini. Nah, ternyata untuk handphone ini sudah berhasil kita bypass FRP-nya ya. Jadi ini sudah sampai ke menu ya. Nah, namun untuk PR-nya nanti handphone ini masih ada pinnya ya yang sudah tadi saya buat. Nah, kalian nanti bisa nonaktifkan saja di menu pengaturan ya. Biasanya di menu keamanan dan lokasi ya. Nanti kalian bisa nonaktifkan saja di sini. Nah, baik. Jadi untuk kasus Infinix yang terkunci akun Google ini sudah done ya, sudah bisa masuk ke menu. Mungkin nanti ini masih ada PR buat saya untuk mengganti LCD-nya ya, karena LCD-nya ini ada pecah ya. Nah, baik kawan-kawan, untuk video kali ini saya cukupkan sekian ya. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Next kita buat video yang ini ya. Ini yang terkunci pola juga. Namun saya akan coba membobol pola ini ya, tanpa harus menghard resetnya. Karena untuk handphone yang lupa pola, walaupun kita bisa hard reset, kita harus membypass FRP-nya ya, karena saya kan tidak tahu ya untuk akun Google-nya yang sudah ada di handphone ini. Nah, baik kawan-kawan, untuk videonya saya cukupkan sekian. Sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.